Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisha Mail Afifah. Saya akan menyajikan presentasi mengenai korupsi yang terjadi di Pelindo 2 untuk ujian tengah semester audit forensik PPAK UGM. Poin bahasan untuk presentasi kali ini terdiri dari yang pertama, mengenai Pelindo 2, yang kedua tentang cakupan pembahasan, yang ketiga analisis yang saya gunakan kali ini adalah analisis fraud diamond, lalu yang keempat ulasan, dan yang terakhir adalah penyajian referensi. Pelindo 2 atau Pelabuhan Indonesia 2 atau IPC, Indonesia Port Corporation, adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kemaritiman. Di Pelabuhan Indonesia 2 terdapat 12 pelabuhan pada 10 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa pelabuhan tersebut diantaranya, yang pertama, cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, lalu cabang Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan, cabang Pelabuhan Paniang, Lampung, cabang Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, cabang Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Pelindo 2 juga memiliki 3 kategori bisnis, yaitu yang pertama, kategori bisnis inti yang terdiri dari PT Jakarta International Container Terminal, PT IPC Terminal Peti Kemas, KSO Terminal Peti Kemas Koja, dan seterusnya. Lalu kategori yang kedua adalah bisnis logistik dan servis, yang terdiri dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, PT Jasa Armada Indonesia Tbk, dan selanjutnya. Lalu yang terakhir, kategori bisnis Pelindo 2 yaitu bisnis pendukung, yang terdiri dari PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, PT Elektronik Data Intercharge Indonesia, PT Energi Pelabuhan Indonesia, dan seterusnya. Poin kedua presentasi kali ini adalah tentang pembahasan kasus korupsi Pelindo 2. Tapi sebelumnya, kasus korupsi yang saya temui untuk Pelindo 2 yaitu yang pertama tentang kasus korupsi kontrak GICT dan kasus korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane atau QCC. Untuk penyajian kali ini, saya akan memfokuskan pembahasan tentang korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane yang dilakukan oleh Pelindo 2. Mantan Direktur Utama Pelindo 2, R.J. Lino, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi atas pengadaan 3 unit Quay Container Crane. R.J. Lino menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk HDHM untuk menyediakan 3 unit alat bongkar muat peti kemas untuk 3 pelabuhan di Indonesia. Di antaranya adalah Pelabuhan Pontianak, Panjang, dan Palembang. Pelaksana Harian Kepala Biro KPK yaitu Yuyu Andrianti Ishak menjelaskan bahwa Richard Joslino atau R.J. Lino ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi atas pengadaan 3 unit QCC. Lebih lanjut, Yuyu menjelaskan bahwa terdapat tindakan melawan hukum yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh R.J. Lino. Mantan Direktur Utama Pelindo 2 tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk HDHM tentang pengadaan QCC. Tindakan tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara. Selanjutnya, pada bagian alur ini dijelaskan mengenai konstruksi perkara yang dijelaskan oleh Alex Marwata sebagai Wakil Ketua KPK dalam dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pelindo 2. Yang pertama, pada tahun 2009, PT Pelindo 2 melakukan pelelangan pengadaan 3 unit QCC dengan spesifikasi single lift untuk cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak yang dinyatakan gagal, sehingga dilakukan penunjukan langsung kepada PT Barata Indonesia atau PTBI. Namun penunjukan langsung tersebut juga batal karena tidak adanya kesepakatan harga dan spesifikasi barang tetap mengacu kepada standar Eropa.
Kemudian, pada tanggal 18 Januari 2010, Ergelino selaku Dirut Utama PT Pelindo II diduga melalui disposisi surat memerintahkan Feryaldi Norland sebagai Direktur Operasi dan Teknik untuk melakukan pemilihan langsung dengan mengundang 3 perusahaan, yaitu Zhenhua Heavy Industry atau ZPMC, Wuxi Huadong Heavy Machinery atau HDHM, dan Dosan Heavy Industries and Construction dari Korea. Selanjutnya, Februari 2010, Ergelino diduga kembali memerintahkan untuk dilakukan perubahan surat keputusan direksi PT Pelindo II Persero tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang atau jasa di lingkungan PT Pelindo II dengan mencabut ketentuan penggunaan komponen barang atau jasa produksi dalam negeri. Perubahan tersebut dimaksudkan agar bisa mengundang langsung ke pabrikan di luar negeri. Adapun surat keputusan direksi PT Pelindo II tersebut menggunakan backdate atau tanggal mundur, sehingga HDHM dinyatakan sebagai pemenang pekerjaan. Penunjukan langsung HDHM diduga dilakukan oleh Ergelino dengan menuliskan disposisi Go for Twin Lift pada kajian yang disusun oleh Direktur Operasi dan Teknik. Padahal, pelaporan hasil klarifikasi dan negosiasi dengan HDHM ditemukan bahwa produk HDHM dan produk ZPMC tidak lulus evaluasi teknis karena barangnya merupakan standar Cina dan belum pernah melakukan ekspor QCC keluar Cina. Pada bulan Maret 2010, Ergelino diduga memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik melakukan evaluasi teknis atas QCC Twin Lift HDHM dan memberi disposisi kepada Saptono R. Irianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, juga untuk melakukan kajian operasional dengan kesimpulan QCC Twin Lift tidak ideal untuk Pelabuhan Palembang dan Pelabuhan Pontianak. Untuk pembayaran uang muka dari PT Pelindo II pada pihak HDHM, Ergelino diduga menandatangani dokumen pembayaran tanpa tanda tangan persetujuan dari Direktur Keuangan dengan jumlah uang muka yang dibayarkan mencapai 20 juta US dollar yang dicairkan secara bertahap. Penandatanganan kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM dilakukan saat prosesi pelelangan masih berlangsung, dan begitupun setelah kontrak ditandatangani masih dilakukan negosiasi penurunan spesifikasi dan harga agar tidak melebihi nilai owner estimate atau OE. Proses pengadaan QCC yang dilakukan tidak sesuai prosedur, yaitu dengan penunjukan langsung, merupakan jawaban atas pertanyaan how dan berapa banyak kerugian yang ditanggung negara atas kasus korupsi ini. Pada beberapa media yang saya baca, BPK tidak menghitung kerugian negara secara pasti karena bukti pengeluaran real dari HDHM tidak diperoleh. Tetapi terdapat perbandingan perhitungan harga kontrak antara harga kontrak Pelindo II dan harga pokok penjualan dari KPK yang diperoleh dari ahli ITB. Untuk harga kontrak PT Pelindo II, harga kontrak seluruhnya adalah 15.554.000 US dollar yang terdiri dari 5.344.000 US dollar di Pelabuhan Panjang, 4.920.000 dolar di Pelabuhan Palembang, 5.290.000 US dollar di Pelabuhan Pontianak. Sedangkan perhitungan dari KPK yang diperoleh dari ahli ITB yaitu 2.996.123 US dollar untuk QCC Palembang, 3.356.742 US dollar untuk QCC Panjang, dan 3.314.520 US dollar untuk QCC Pontianak. Menurut laporan investigatif BPKP tahun 2010 menjelaskan bahwa kerugian negara atas kasus ini mencapai 50,3 miliar rupiah.
Selanjutnya adalah informasi tambahan. KPK mendapatkan data sebagai dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan 3 unit QCC sebesar 22.828.094 US dollar. Pengiriman 3 unit QCC ke cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak dilakukan tanpa adanya commission test yang lengkap, di mana commission test tersebut menjadi syarat wajib sebelum dilakukannya serah terima barang. Saksi yang diperiksa yaitu yang pertama mantan Direktur Teknik dan Operasional PT Pelabuhan Indonesia II yaitu Fereldi Norlan, yang kedua adalah Senior Manajer Peralatan PT Pelindo II dan PJ Direktur Utama PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia atau JPPI yaitu Haryadi Budi Kunchoro, dan yang terakhir adalah Pegawai PT Pelindo II Pelabuhan Tanjung Priok Wahyu Hardianto. Ergelino sebelumnya pernah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015. Hingga 26 Maret 2021 KPK resmi menahan mantan Direktur Utama Pelindo II tersebut. Ergelino dikenai pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jangto pasal 55 KUHP. Poin yang ketiga adalah analisis. Untuk analisis, saya menggunakan fraud diamond. Fraud diamond adalah pengembangan dari fraud triangle dengan memunculkan satu unsur baru yaitu capability. Dari 4 unsur yaitu incentive atau perceived pressure, perceived opportunity, rationalization, dan capability, kasus korupsi Pelindo II digambarkan secara jelas dengan rasionalisasi dan capability. Pertama, rasionalisasi. Rasionalisasi adalah sikap yang menyebabkan individu melakukan fraud secara rasional, di mana mereka melakukan kecurangan secara sadar dan sengaja. Kasus Pelindo II yang menyeret nama mantan Direktur Utama Pelindo II yaitu Ergelino, di mana Ergelino ini dalam banyak wawancara beliau memberikan keterangan bahwa tindakan yang dilakukan olehnya tidak melanggar aturan apapun dan tidak merugikan negara. Hal tersebut jelas merupakan rasionalisasi oleh pelaku secara sadar menjelaskan bahwa tindakannya bukan merupakan fraud. Yang kedua adalah capability. Capability adalah kemampuan seseorang untuk melihat celah untuk melakukan fraud. Nah, terdapat beberapa kategori untuk capability ini. Yang pertama adalah posisi jabatan, yang kedua individu yang cukup ahli, yang ketiga individu yang memiliki ego dan tingkat percaya diri yang tinggi, yang keempat individu yang sukses melakukan fraud dengan memaksa orang lain yang menutupi tindakan fraudnya, yang kelima adalah individu yang melakukan fraud dapat berbohong secara efektif dan konsisten, dan yang keenam adalah individu yang dapat mengendalikan stres dengan sangat baik. Pada kasus ini, Ergelino masuk dalam kategori yang pertama, posisi atau jabatan individu. Direktur utama merupakan jabatan yang dapat membuka kesempatan melakukan fraud, di mana fraud tidak kecil kemungkinan terjadi pada jabatan atau posisi lainnya. Dan juga posisi direktur utama merupakan posisi yang dianggap memiliki tingkat stres yang tinggi, yang mana Ergelino merupakan individu yang sukses melakukan fraud karena beliau mampu untuk mengendalikan stres dengan sangat baik. Poin yang keempat adalah ulasan. Ulasan di sini terdiri dari fraud detection, fraud prevention, dan fraud investigation. Yang pertama adalah fraud detection. Deteksi fraud adalah suatu pengamatan atas adanya gejala atau tanda-tanda terjadinya kecurangan. Pada kasus ini, gejala adanya kecurangan muncul dari kelemahan pengendalian internal. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya overriding of existing controls oleh pelaku.
Pelaku fraud dalam hal ini menggunakan jabatannya untuk melancarkan aksi fraud, yaitu tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ergelino yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan 3 unit QCC dianggap melakukan penyimpangan karena tidak melakukan prosedur lelang dalam tahap pengadaan QCC tersebut. Sebaliknya, Ergelino menunjuk langsung pihak pengadaan yaitu HDHM dalam melancarkan aksinya. Selanjutnya adalah fraud prevention. Pencegahan kasus kecurangan yang dapat digunakan untuk kasus ini yaitu dengan adanya pengendalian internal yang baik serta audit yang bersifat proaktif. Pengendalian internal. Kasus ini dapat dicegah apabila pihak-pihak yang diminta oleh Ergelino tidak melaksanakan perintahnya karena kepentingan tertentu. Dalam data yang telah dijelaskan, Ergelino memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik melakukan penunjukan langsung dan bukan pelelangan melalui surat disposisi. Audit yang bersifat proaktif. Audit yang dilaksanakan secara proaktif dapat mencegah adanya kecurangan lebih dini, karena sifatnya yang dilakukan bahkan sebelum adanya informasi kecurangan itu sendiri. Maka resiko yang ditimbulkan dapat ditekan pada tingkat yang lebih rendah. Lalu, fraud investigation. Investigasi untuk kasus korupsi Pelindo II sampai saat ini masih bergulir. KPK bahkan hingga saat ini masih memproses bukti untuk memperkuat korupsi yang dilakukan oleh Ergelino. Melalui segitiga aksi, beberapa hal yang masih perlu dilakukan dalam investigasi yaitu yang pertama, theft. Menyelidiki adanya bukti fisik berupa dokumen pendukung untuk memperkuat kasus, termasuk dampak kerugian yang perlu ditanggung negara sebagai follow-up BPKP yang dilakukan pada tahun 2010. Yang kedua adalah concealment. Kasus korupsi Pelindo II ini cenderung tidak ditemukan adanya concealment oleh pelaku. Yang ketiga, conversion. Banyak media menjelaskan bahwa terdapat dugaan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai konversi dari korupsi yang terjadi. Yang terakhir adalah inquiry and investigation methods. Perlu dilakukan investigasi dan interogasi terhadap beberapa pihak, termasuk dari pihak HDHM yang bersangkutan. Sekian penyajian kasus korupsi Pelindo II dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.